Di samping itu, kita juga bisa melakukan yang selama ini jarang yang dilakukan di luar pengawas wakidiyah. Apa itu? Ilmu wakidiyah. Jadi beliau juga menciptakan satu ilmu, dan ilmu itu meliputi dua perkara: keyakinan, hakikat, dan syariat, fisik. Di mana keyakinan itu yaitu lillah, lirasul, lilullah, birasul, bilullah, dan billah itu keyakinan. Dan perlu kita niatkan dalam hati kita, kita terapkan. Sedangkan syariat, dan seterusnya itu syariat. Beliau sudah tepat menciptakan ilmu, hakikat dan syariat. Apabila kita hanya syariat saja, itu contoh. Kita bekerja diam, tidak ada niat. Tanya lamun kita menjadi ma'rifat billah, tanya lamun kita ingat pada Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru apa-apa yang kita lakukan akan menjadi min nafsi dan binafsi. Pengeterapannya itu saya dulu, ikuti dulu, kita ikuti. Sebelum saya teruskan, saya akan menerangkan sehubungan dawuh bahaya. Mulai Quran diciptakan belum ada ilmu seperti wakidiyah. Bahkan tidak hanya itu, ilmu wakidiyah adalah kunci daripada Al-Quran yang selama ini tidak ada di dalam wakidiyah. Sehubungan dengan ilmu itu sendiri, marilah kita lihat, benar enggak ilmu itu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum adanya tahun 63, sebelum adanya wakidiyah, mungkinkah kita bisa melakukan letterlek seperti apa yang dimaksud dalam surat Al-Dhariyat 56? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin manusia kecuali ibadah kepada saya. Kecuali itu apa? Lah kecuali maknanya setiap saat. Kalau kita artikan bahasa kita, Allah tidak akan menciptakan kita dan jin. Setiap saat kau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini, diberi nafas hanya untuk beribadah kepadanya. Itu bunyi yang tertulis di dalam Al-Quran yang terkandung. Artinya, apakah mampu setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya meyakini tidak mampu. Beliau menciptakan satu ilmu yang khususnya sebagai ijuwentas daripada Al-Quran itu sendiri. Yang mana, satu contoh, dalam setiap kehidupan kita, kita manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita makhluk sosial. Otomatis dalam setiap saat kita berhubungan dengan manusia lain. Di dalam hubungan kepada manusia lain, itu bahaya menciptakan satu ilmu. Biar di dalam berhubungan manusia lain, interaksi dengan manusia lain, bisa benar ibadah kepada SWT. Itu kuncinya apa? Jadi intinya kita di samping di saat-saat tertentu
kita hubungan dengan manusia lain. Dan tidak mungkin tidak. Padahal kehendak Allah dalam keadaan apapun, walaupun berhubungan dengan manusia lain, bermasyarakat, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.